Jadi aku pindah dari Samarinda ke Bandung bulan Juni kalau nggak salah. Jadi aku ke Bandung itu untuk buat album, 2 album, mini album deh, bukan album. Suara motor. Mau gimana lagi? Jadi aku bikin 2 album, mini album. Aku bikin di 2 studio, Dianika sama MK. Dua-duanya udah selesai. Motor lagi. Ayolah. Okay. Thank you. Oke. Jadi aku udah bikin mini album 2, selesai sudah. Nah, sekarang berikutnya adalah bagaimana aku mengembangkan album itu sedang difikirkan. Aku udah rilis 2 lagu di agregator TuneCore, ya kan? Jadi ini pengalamanku untuk pertama kalinya bikin produksi lagu terus didistribusikan secara indie. Ya memang agak-agak tricky ya. Tricky itu artinya ya jeli gitu ya, jeli untuk melihat situasi ya. Kenapa aku nggak mencoba untuk apply ke major label gitu kan? Kayaknya belum saatnya, atau memang bukan passionku untuk kesana gitu. Kayaknya aku lebih suka itu memulai sesuatu tuh dari nol gitu. Jadi ngerti seluk-beluknya. Produksi gimana, aransemen gimana, composing gimana. Walaupun ilmuku dalam dunia musik itu ya mula banget gitu. Motor lagi, come on, motor lagi. Wait a minute. Oke. Jadi biarpun ini bahasanya tuh gambling, karena bener-bener, tapi nggak masalah. Yang namanya belajar tuh, kalau aku lebih suka dari bawah. Motor lagi, come on man. Ini lama-lama gue jadikan lagu ini. Motor lagi. Sabar. Oke, udah hilang. Nah, ya aku merasa nggak mengalami kesulitan apa-apa ya dalam perjalanan ini. Sejauh ini sih. Ya, ada kesulitan-kesulitan, tapi dalam artian itu segala sesuatu yang bisa dipelajari kok. Nah, aku bertemu jadi aku ketemu sama orang-orang yang hebat ya. MK hebat, Dianika hebat, ya kan. Teman-teman yang support behind itu juga bagus, ya, kenalan. Tapi gimana nanti progres ke depannya, ya kan? I'm sorry. This is beyond my control. Motor lewat, beyond my control. Tapi oke lah ya. Nah, untuk musik sendiri, planku memang, aku punya plan itu memang pengen punya label. Jadi bisa kolaborasi bareng-bareng gitu kan. Aku sendiri pindah ke Samarinda ke Bandung ini ya semacam mencoba tantangan yang baru gitu ya. Dulunya aku seorang programmer, ya masih aktif juga sebagai programmer, tapi ngoding untuk diri sendiri ya, ada kayak self project gitu sih. Ya, ini lagi cari kenalan nih. Ayo bikin startup yuk gitu kan. Aku kan punya ilmu IT, punya pengalaman IT gitu kan. Nah, tapi ini masih dalam pikiran, bukan dalam pikiran, dalam artian lagi gitu, cari jalan gitu. Oke. Ya, kembali ke musik sendiri. Di 2 album ini aku bikin yang namanya, yang satunya tuh kayak pop alternatif itu, yang satunya tuh melo-melo gitu. Melo-melo, cinta-cinta gitu. Yang satunya cinta juga, tapi dalam artian cintanya tuh ku cover jadi lebih energik gitu. Kalau yang satunya ini campur melo-melo tapi ya ke R&B gitu, ke ballad satunya gitu. Bukan rencana, November ini tanggal 1 ini ya aku yang mini album dari Dianika aku habisin aja, aku upload semuanya ke agregator tanggal 1. Wait a minute. Oke. Jadi semuanya sudah kelepas ke publish gitu kan. Oke. Terus yang penting itu ke agregator dulu. Yang penting itu ke situ dulu. Jadi kalau udah ke agregator tuh lagu kita tuh terlindungi secara license gitu ya. License-nya itu aman gitu. Content ID bahasa orang. Please wait a minute. Oke. Jadi kalau Jadi kalau udah punya content ID, jadi nanti kalau ada orang yang
pakai lagu kita itu akan ke-detect secara copyright bahwa itu lagu kita gitu. Jadi kalau ada di di konten tersebut yang pakai lagu kita itu ada iklannya, itu secara nggak langsung ke-collect ke tempat kita punya agregator gitu. Itu nggak pernah tahu kalau aku nggak pernah belajar sendiri. Kalau seandainya aku tiba-tiba langsung, oh ini aku serahkan ke pihak A, label misalnya, publishing, karena aku nggak bakal dapat ilmunya. Jadi aku lebih suka merintis dari bawah, supaya kita tahu kalau toh nanti suatu saat collabs, kerjasama, atau managing people, atau nanti suatu saat proyekan sama people lain, musisi lain gitu kan. Jadi kita punya yang namanya experience, ya kan, untuk melindungi karya-karya kita bersama gitu. Ya, nggak ada salahnya kan belajar dari indie kan. Pondasi itu penting. Walaupun musisi, bahasanya saya itu bukan musisi ya. Saya itu hanya orang yang membuat lagu. Ya, kebetulan bisa membuat lagu, terus tahu prosesnya, akhirnya bisa jadi lagu gitu aja ya. Kalau masalah ilmu musisi saya masih belajar jauh banget. Aku lah. Kalau saya ini kayak terlalu formal ya. Jadi aku masih kurang banget ilmunya segini di dunia musik segini ilmunya. No, cuma kayak orang ngintip ya. Tapi alhamdulillah bisa bikin lagu, berkarya. Yang penting berkarya kan ya, nggak usah mikir yang aneh-aneh kan. Wait a minute. Dia akan lewat. Oh enggak. Oke. Ini untuk pembahasan intermezzo ya. Kalau misalnya contoh lagunya, sebenarnya contoh lagunya nggak. Ada sih lagu-lagu yang aku masih terngiang gitu secara experience gitu kayak kembalilah jadi kekasihku lagi. Ini nada lama banget sumpah, tahun 2000 berapa ya? 2000 berapa ya? 2016 usah. Itu nada 2016. Pada akhirnya aku Bandung dan itu menjadikan sebuah lagu gitu. Jadi aku dulu suka bersenandung gitu kan. Ya, ngejar-ngejar nggak jelas itu terus tarekam terus ya. At the end of the day aku bikin liriknya. Wait a minute. Oke, thank you. Nah, at the end of the day aku bikin liriknya dan selesai ya, jadi lagu, jadi produk gitu. Alhamdulillah jadi 10 gitu. Ya, aku hanya berharap bahwa ya this is the beginning gitu kan. This is the beginning. Memulai sesuatu ya kan. Belajar dari nol dan terus mengasah diri. Aku masih bukan siapa-siapa karena dunia ini luas, ilmu musik luas, industri musik luas. Nggak ada salahnya. Ya kan? Aku belajar dari mana aja. Jadi kalau ada nanti misalnya teman-teman atau partner-partner gitu yang dengan senang hati gitu kan bisa tempatku belajar gitu, wah itu meaningful banget sih. Karena ya untuk euforia masih nol. Euforia nih nol. Cuma bisa bikin lagu yang bahasa orang tuh lagu dari hati. Ya dari hati kali ya. Dari pengalaman mungkin ya. Dari imajinasi untuk bisa performing itu kan butuh jam terbang. Itu juga perlu banget gitu. Untuk gimana sih rasanya itu kan di atas stage gitu kan. Walaupun kalau ngejam ya beda ceritanya, tapi yang ngejam di publik gitu, ada dapat masukan gitu. Ada WA tuh belum sempat baca. Terus apa namanya? Itu tuh sih kalau dari pengalaman bikin lagu ya gitu sih ya prosesnya. Untuk dari sana ke sini aku pindah. Terus untuk ini cuma untuk aja sih, sesi curhat aja. Jadi nama panggungnya Euphoria. I don't know what does it mean. Enggak, itu ada story-nya. Euphoria tuh konyol story-nya. Jadi dulu itu aku beli nama domain Euphoria itu untuk bikin toko online di mana, di Samarinda. Startup lah bahasanya dulu, dari 2024. Itu aku nyontek Bineka, tapi belum rame startup. So aku cari investor sana sini, udah ada softwarenya apa?
nggak taunya apa namanya, pada nggak mau gitu kan, pada nggak mau, terus gue coba jalankan juga duitnya kurang gitu kan, habis malah nggak punya apa-apa karena kurang gitu. Akhirnya ini ya udah, tapi domain itu nggak ku lepas, ku perpanjang aja terus itu sampai aku kerja di suatu tempat gitu kan. Nah terus si OB-nya tuh Hendra namanya, Lendra itu kan akrab gitu kan. Jadi kalau manggil aku tuh manggil Euforia, Euforia gitu kan. Nggak tahu dia mungkin gara-gara aku nulis status Euforia gitu kan, jadi anu gitu kan. Euforia, Euforia. Sekarang aku malah sering pakai nama Euforia, terus di musik ini aku bikin Euforia pada akhirnya. Gitu. Jadi nama panggungnya Euforia gitu. Untuk sementara sih aku bikin lagu Indonesia ya. Nanti kedepannya aku pengen bikin lagu barat juga gitu. Aku punya banyak sampling, tapi aku lagi mikirin gimana ini budgeting supaya efektif dan efisien. Jadi perjalanan bukan perjalanan untuk menjadi artis kalau aku ya. Perjalananku adalah bagaimana aku bisa berkarya, ya kan, bisa berkarya sesuai dengan standarku, ya kan, tasteku gitu kan. Nah, jadi karya yang berdasarkan hati gitu kan, bukan karya yang kejar tayang, enggak. Walaupun ya tetap ya as a business kita mikirin yang namanya waktu, tapi it's okay lah, itu juga bisa dipelajari gitu kan. Tapi memulainya ya kan, industri bisnis lagi, masuk ke bisnis musik ini ya, I'm a composer and songwriter gitu kan. Ya bisa main gitar jreng-jreng biasa, nanti aku belajar untuk hal itu. Jadi itu sih, jadi ya 6 bulan di sini ya nggak ada yang aku masih di dalam persemedian bahasanya. Dia persemedian ya, semedi lah, persemedi untuk memproduksi lagu. Itu dulu sih kan, intinya lagu dulu kan. Nah kenapa aku nggak mau cover atau segala macam? Menurutku cover itu untuk bersenang-senang, it's okay. Tapi me as a Euphoria ya, aku ingin men-challenge diriku untuk bikin original of me gitu kan, bikin karya of me gitu. Bagaimana sih story of my life ya kan, ya cerita-cerita cinta breakitiunya yang enggak whatever line life ya, itu sebagai gift dari Tuhan ya, kenapa enggak dijadikan lagu gitu kan. Hal-hal yang ya konyol juga jadi lagu gitu kan. Ya gimana ngupas kepedihan itu jadi sesuatu yang ya musik gitu, sesuatu yang ya my taste, my style of music gitu kan. Aku kan ini aransemennya arranger gitu kan. Arranger kan minta pendapatku untuk bagaimana ini aransemennya begini-begini. Nah aku bisa menuangkan pikiranku ya kan, imajinasiku jadi sebuah karya gitu ya. Bagaimana caranya kasihku mencintai dirimu. Jadi itu kan, itu kayak pengalaman yang waduh, ini orang aku cinta banget tapi susah banget didapat gitu. Ada juga gitu ceritanya. Jadi gimana nih, aku harus berusaha apa lagi nih, kalau udah nggak bisa ya udahlah gitu ya. Aku nggak mungkin aku ngabisin waktu buat kamu gitu kalau kamu nggak connect gitu ya. Gimana lagi gitu kan. Udah kita jadikan lagu, atau kita merasa kehilangan sesuatu karena kesalahan kita, terus kita berharap ya kembali lagi pada kita, entah itu harapan menjadi kenyataan atau hanya sebuah harapan untuk dinikmati. Nah itu ada juga lagunya gitu. Ada lagi yang ngeyakinin orang, ya aku nih udahlah aku aja gitu, ngapain kamu pilih yang lain. Tapi genrenya dibikin groovy, ada juga gitu. Ada juga pokoknya ya gitu deh, lagu-lagu cinta pop gitu, pop cinta gitu. Itu ada 10 lagu itu ya variasi lah, nggak cuma satu genre misalnya British atau apa, enggak juga. Aku bukan orang yang terpaku sama satu genre, enggak. Laguku very very different from, sorry, come on. Jadi laguku itu different vibe, different genre ya, different irama, many different. So satu dengan yang lain itu
nggak sama, baik secara composition nggak sama. Jadi menurutku ya aku sendiri sudah mempelajari hasilnya, dan thank you very much untuk Dianika, thank you very much untuk MK, sudah betul-betul memberikan yang terbaik sesuai dengan ekspektasi, sudah sudah bekerja sama dengan setulus hati gitu ya dengan lika-liku perjalanannya. Jadi saya sangat bersyukur akhirnya 10 lagu ini selesai gitu kan. Adapun perbaikan-perbaikan itu kan dengan upaya untuk bagaimana ya menyesuaikan gitu ya. Jadi harap dimaklumi, karena itu ya bagian dari imajinasi. Nah, nextnya bagaimana ya, setelah ya aku tetap nulis lagu banyak, masih tetap nulis, tetap sampling, tetap gitu ya. Oke, itu dulu dari journey singkat di Bandung. Ya, itu aja sih menurutku. Menurut kalian gimana? Tanggal 1 November ini dari Dianika aku upload, jadi rilis total dari Dianika. Nanti yang dari MK udah satu ku rilis. Come on man. Yang dari MK itu sudah satu ku rilis dari MK. Itu yang 1 Oktober yang judulnya terlanjur sulit. Terlanjur rumit ya? Terlanjur rumit kan terlanjur sulit ya? Terlanjur sulit. Terlanjur sulit judulnya. Itu sudah. Soal pemikiran sudah. Jadi ada 10 lagu ya. Lagu pertama kalau yang dari Dianika ini ada soal pemikiran. Satu soal pemikiran, dua cemburuan, yang tiga merayu Dinda, cewek itu realistis, sama tulang rusuk. Itu dari Dianika yang pop alternatif. Yang pop R&B ballad ada pilih aku, kembalilah, bagaimana caranya, rapuh, sama habis rapuh apa lagi ya kotornya, habis rapuh, satunya lagi ya itu terlanjur sulit itu gitu. Apa nanti ku rilis semua aja yang dari MK itu bulan Desember ya, nggak tahu juga ya, apa mungkin ya cukup lah ya 1 bulan 1 lagu lah ya, atau nanti ku spam aja sih di agregator, nggak tahu, masih mikir. Oke, ini udah hampir 20 menit, kayaknya cukup aja ya. Next time aku mau ngomong apa lagi ya nggak tahu ya. Nggak. Nanti mungkin bahas yang agak-agak ringan tentang sosial aja ya.